Karena inti cerita Bapak Ibu kalau baca surat Yusuf ayat 111, ketika Allah selesai menceritakan cerita Nabi Yusuf yang Allah sebut sebagai cerita terbaik dalam Al-Quran, apa kata Allah? Inna fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam cerita-cerita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu ada ibrah. Ibrah itu Bapak Ibu dari kata abara. Jadi ibrah itu dari kata abara yang artinya jembatan. Jadi Bapak Ibu kalau lewat jembatan layang itu bahasa Arabnya ma'bar atau ibrah. Kenapa jembatan disebut ibrah atau ma'bar? Karena jembatan ini menghubungkan satu sisi dengan sisi lain. Itu ibrah. Jadi kisah sejarah Allah jadikan ibrah karena sejarah ini menghubungkan masa sekarang dan masa lalu. Apa yang terjadi di masa lalu Bapak Ibu itu akan terulang kembali di masa sekarang. Menghubungkan masa lalu dan sekarang itu namanya ibrah. Dan cerita atau kisah fungsinya itu kata Allah. Fir'aun, Ramses memang sudah tidak ada lagi, sudah mati. Tetapi orang-orang seperti Fir'aun akan tetap ada sampai hari kiamat. Dan kita akan terus melihat Fir'aun baru Bapak Ibu. Abu Lahab memang sudah tidak ada lagi Bapak dan Ibu. Tapi Abu Lahab diceritakan Allah. Kenapa? Karena orang-orang seperti Abu Lahab yang membenci dakwah, yang memusuhi para ustadz, para ulama akan terus lahir sampai hari kiamat. Selalu itu Bapak. Raja-raja yang membenci ya para ulama, para ustadz, bukan hanya Namrud, bukan hanya Fir'aun, dan itu akan terus hadir. Nah, kisah itu Allah ceritakan ibrah agar kita menghubungkan masa ini dengan masa lalu itu. Supaya kita dapat ambil pelajaran. Fir'aun dihancurkan Allah karena perangai begini. Kalau ada juga orang perangai seperti Fir'aun, hanya menunggu kehancuran saja itu. Nah, itulah fungsi dari cerita atau kisah. Nah, karena itu Bapak Ibu kita akan melihat kisah-kisah dalam Al-Quran ini tidak secara runtut. Nah, ke malam ini kita akan bahas kisah tentang umat Nabi Musa yang pernah dikutuk jadi monyet. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu jangan seperti itu ya. Yang diceritakan Allah di surat Al-Baqarah ayat 65-66. Jadi kita akan bicara surat Al-Baqarah sekarang ayat 65 sampai 66. Kisah umat Nabi Musa yang pernah diubah oleh Allah atau dikutuk jadi baru, qiradah bahasa Al-Qur'annya, jadi baru. Nah, diceritakan Bapak Ibu, ini ayat ini kemudian juga nanti dilanjutkan ceritanya di surat Al-A'raf ya, ayat 163. Jadi ceritanya Bapak dan Ibu, umat Yahudi ini, orang Bani Israel itu yang sekarang bikin hura-hara itu, bikin kacau di dunia itu, yang bunuh-bunuh orang itu kerajaan. Jadi umat Yahudi ini Allah wajibkan salat Jumat di hari Sabtu. Begitu kata Allah. Makanya walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti. Kalian pasti tahu cerita umat Yahudi yang membangkang di hari Sabtu, kata Allah. Jadi mereka ini dipilihkan Allah hari sucinya hari Sabtu. Kalau kita hari Jumat. Kalau Nasrani hari Minggu atau hari Ahad. Sebenarnya hari Minggu tidak ada Pak, yang ada Ahad. Karena semuanya bahasa Arab Pak. Ahad, Isnain, Salasah, Arba'ah, Khamis, Jum'ah, Sabtu. Semuanya bahasa Arab Pak. Ahad Esa 1, Isnin 2, Selasa 3, Rabu Arba'ah 4, Khamis 5, Jum'ah berkumpul artinya, Sabtu libur artinya. Bakal diubah jadi Minggu,
Karena orang Nasrani, orang Belanda takui dulu Pak Ibu jual Ahad ke. Ahad ke bahaya Pak. Ya, kalau Ahad ke dibiarkan ke bahaya nanti. Makanya orang Belanda nyubah. Jadi sejarahnya dibuatlah kalender secara masif. Ada tokoh misionaris namanya Domingo. Itu tokoh misionaris terkenal Pak. Maka ditulislah namanya di situ jadi Minggu. Orang Belanda Pak nyocetaklah kalender ko ribuan gratis dibagi-bagi. Orang awak ko kan kancang kaperai Pak dari dulu. Iya Pak. Asa perai Pak. Jadi sejak zaman Belanda lah dipampangkan Minggu tu Pak. Dulu Ahad tu Pak, tak ada Minggu loh. Makanya orang Arab tak pernah mengenal hari Minggu Pak. Ahad, Yaumal Ahad, Yaumal Isnin. Lalu tiap tahun dicetak kalender Minggu. Akhirnya hilanglah Ahad dari benak kita. Padahal dulu orang Indonesia aku tak pernah mengenal hari Minggu loh Pak Ibu. Yang ada hari Ahad. Itu gara-gara kalender perai kopi. Nah itu. Makanya orang awak aku memang yang murah mana mengganti apa Pak. Keyakinan, akidah, kultur. Jadi semuanya bahasa Arab tu Ahad. Jadi orang Nasrani hari Ahad. Islam Jum'ah, makanya Jum'ah ku artinya berkumpul. Ahad artinya menyembah Allah, Ahad. Sabtu artinya liburan, tak boleh bekerja, ibadah. Makanya kata Allah, wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu sebagai liburan, subat. Sabtu libur artinya Pak. Jadi orang Yahudi ini hari Sabtu tu hari suci seperti kita hari Jumat. Mereka wajib salat Jumat, laki-laki perempuan semua tanpa terkecuali. Dan dari pagi sampai malam off, tak boleh bekerja satu orang pun. Itu beda kalau awak Pak Ibu. Izanu diya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Bila dipanggil azan, bila azan memanggilmu di hari Jumat, segera datang ke masjid pas azan. Itu maka banyak orang tiba pas azan. Pak tu ayat tu diamalkannya tu. Selalu azan orang tiba nya Pak. Ya tahu. Nah begitu. Wazarul bayi, tinggalkan bisnismu sebentar. Fa iza qudiyatis shalah, kalau selesai Jumat fantashiru fil ard, segera kembali pula ke kerja. Dulu umat Yahudi Pak, tak boleh dari pagi sampai malam tu harus ibadah. Tapi di surah Al-A'raf ayat 163 diceritakan Allah, hari Sabtu itu hari yang berat. No, tak boleh pakai rajo lah Pak. Terutama orang-orang yang hidup di pinggir pantai yang kerjanya nelayan menangkap ikan. Kalau Sabtu hari istatihim hitanuhum yauma sabtihim surra'a. Kalau Sabtu hari ikan segadang-gadang orang menapi. Sabana gadang-gadang ikan ke tepi Pak. Jinak bisa dipacik-pacik, tapi dilarang menangkap. Wa yauma la yasbitun, kalau ndak Sabtu hari, mulai hari Ahad tadi sampai hari Jumat, la ta'tihim, cinuk-cinuk ikan saya tak nampak lah. Cinuk yang layar tadi malam baik pun tak nampak. Biasa kan cinuk ikan ke menapinya Pak. Ikut cinuknya pun tak nampak. Kok Sabtu hari segadang-gadang orang hitan tu ikan-ikan paus jenis ikan hiu, ikan kuadang. Kazalika nablu, itu ujian kata Allah. Jadi memang Bapak Ibu, kalau Allah menciptakan waktu untuk kita beribadah dengan nilai spesial, Allah datangkan pula ujian dengan kualitas yang berat. Itu makanya bulan Ramadan kan bulan beribadah Pak. Makanya bulan suci namanya Pak. Siang ibadah, malam ibadah. Siang puasa, malam ibadah, malam. Itu selama bulan Ramadan itu kerajaan harusnya Pak Ibu beribadah kerajaan. Karena spesial nilainya malam itu. Cuman bulan Ramadan ko Pak Ibu, apa yang digali laku. Itulah ikannya tu Pak.
Sehingga ibu-ibu jago tengah malam dak salat malam nyo dapat buat galin untuk besok. Kanu galin laku, bakwan laku, cindul laku sadonya bab bulan puasa. Itu ikan umat Nabi Musa tu. Kalau umat Nabi Musa digadu jo ikan di hari Sabtu, umat Nabi Muhammad digadu jo menggali bulan Ramadan. Tu banyak bulan Ramadan kurang menggali pada ibadah apa ibu. Jelas tidak. Makanya apa ibu lewat 2 minggu puasa cari amal le pak, cari basko, cari transmart, cari itu pak, cari pak sampai akhir Ramadan dak tamuek diurang le ibu. Padahal makin ke ujung Ramadan tu harus makin tinggi beribadah, karena tu puncak-puncaknya pak. Tapi justru masjid makin sunyi di ujung-ujung tu pak. Kenapa? Ikan lah kadang-kadang menapi. Kan akan selalu terulang pak. Ya. Sejarah itu selalu berulang. Cuman formatnya berbeda. Dulu orang Yahudi digadu jo ikan. Kalau bulan Ramadan awak dak jo ikan jo menggali tadilah. Itu makanya banyak orang bulan Ramadan ko pula separuh-separuh ke tu tinggal dan lapuk-lapuk selai. Ya kebetulan dak taluk pe kabasko lai kok taluk payu tu mah. Dak jadi lah ego-ego. Pai beko yo serenge le anak-anak cucu eko. Ancak di pepes haji sewal itu kan dak ada pilihan sebenarnya tu. Kok ada pilihan pai tu mah. Itu. Jadi itu akan selalu berulang Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka sepakat satu hari di hari Sabtu libur. Awak perai menangkap ikan lah. Gak sekali saja. Dipasang jarik hari Jumat sore, hari Sabtu ditarik ikan itu sama-sama. Kalau ditarik itu lah jadi ikan masuk perangkok lah Pak. Ditarik. Sadang begadang menangkap ikan itulah Allah mengatakan kunu kiradatan khasiin, diutus malaikat tolong ubah semua mereka jadi baru. Diutuslah malaikat untuk mengubah mereka jadi baru, dihukum. Maka turunlah malaikat untuk mengubah mereka jadi baru. Begitu hendak diubah jadi baru, ternyata ada satu kelompok yang masih beribadah kepada Allah. Ada yang masih beribadah, ternyata beberapa orang. Malaikat tak jadi menghukum mereka, balik ke Tuhan, balik Tuhan. Masih ada yang beribadah sebagian. Lain tak sadonya menangkap ikan lah. Apa kata Allah kepada para malaikat? Ubah mereka yang beribadah itu jadi baru dulu. Mulai baru dari mereka. Bakok itu karena mereka diam melihat kemungkaran terjadi. Berarti mereka setuju. Jadi Bapak Ibu jangan bilang ya ojo nyo saya apa dia salah awak urusan awak. Azab akan mulai dari yang antuk-antuk itu. Bila Bapak Ibu diam melihat kemungkaran terjadi, tak mau bersuara, azab Allah akan dimulai dari mereka yang diam itu. Itu contohnya Ashabus Sabti ini. Itu kenapa amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban setiap orang sesuai kemampuannya. Bapak Ibu kalau baca cerita tentang umat Nabi Saleh, ya, berapa orang yang membunuh onta Nabi Saleh? 9 orang. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin wa kana tis'atu rahtin fil madinah. Mereka hanya 9 orang, tis'atu rahtin yufsiduna fil ard, yang membunuh onta itu 9. Tapi kata Allah fadam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Yang dihancurkan semua tanpa terkecuali. Kenapa? Yang lain diam melihat kejadian itu. Jadi Bapak Ibu kalau diam melihat kemungkaran setuju namu itu. Maka hukuman dimulai dari mereka yang ngantuk tadi. Walhasil semua penduduk negeri itu berubah jadi baru sadonya. Tapi dalam cerita disebutkan mereka kemudian meninggal dunia semua. Jadi jangan Bapak Ibu kira saat nampak baru beko lain dak ikut anak cucu beko. Nah.
Yang baru kini kau memang keturunan baru. Yang baru, yang manusia jadi baru tu, mereka mati punah, tak punya keturunan baru pula. Itu hanya hukuman. Makanya kata Allah, kami jadikan itu semua nakalan lima baina yadai. Kami jadikan itu pelajaran bagi orang yang hidup di masa itu, wa ma khalfaha, dan pelajaran bagi orang yang hidup di belakang hari, wa mau'izatan lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang takwa. Tapi begitulah hebatnya Bapak Ibu ya, umat Nabi Musa Bapak dan Ibu, sekali tak pergi sembahyang Jumaitnya langsung jadi baru. Awak berkali-kali tak pergi sembahyang Jumait, lagi bantu orang je Bapak Ibu. Andai kata Allah mengubah memperlakukanlah kepada umat Muhammad apa yang berlaku kepada umat Nabi Musa ni, baralah banyak baru bertambah hari Jumaat Bapak Ibu. Di pasar raya tu sambu baru ikut tu. Ya, sopir angkot menjadi baru ikut tu. Ya. Nah, untung ke umat Nabi Musa saja Bapak Ibu. Tapi memang ini kalau itu sawananya Bapak Ibu, kan Allah sebut kalau tidak percaya dengan Al-Quran namanya itu. Memang mereka jadi baru. Ya. Bagi Allah tak payah lo jadi baru dulu Bapak Ibu. Apa payahnya? Nah, cuman pertanyaan yang menarik begini Bapak dan Ibu. Kenapa Allah memilih baru? Kan ada wow. Ya nak. Kelebihan wow kan ada zaman tu Bapak Ibu. Ya, ada babi bagai. Ada wow. Ada lain-lain lah. Ya Pak. Bakuk baru Bapak Ibu. Kenapa pilihannya baru? Kenapa umat Yahudi ini diubah jadi baru? Karena Bapak dan Ibu, antara baru orang Yahudi ku ada kemiripan. Kalau ada orang yang sama perangainya gitu, itu sama orang Yahudi itu mah. Kalau ada sama perangai gitu. Mari kita lihat perangai baru yang sama orang Yahudi. Satu baru itu Bapak Ibu, dia tidak akan melakukan perintah tuannya kalau tidak dihardi. Bapak Ibu kalau orang piaman tahu mana perangai baru apa? Siapa? Cobalah baru tu Pak. Oi, tunjuk tak kau panjat lo Pak. Baru mambuang seketik. Manjat tu seketik naik. Tiba tangannya berhenti lo Pak. Manjat lo cerai Pak. Tiba di atas Pak, cari ulik lo Pak. Belayuk lo dari bawah Pak. Betu baru tu Pak. Delo talinya Pak. Jadi baru tu ndak akan patuh kalau ndak dikasari. Itu perangai baru situ. Entah kalau baru lah kuliah Pak.